Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara semuanya dimanapun panjenengan berada yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini berjumpa lagi dengan kami. Mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, yang berkah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini seperti biasanya kami akan melakukan proses mediumisasi, yaitu menarik salah satu gaib untuk kita ajak berdialog tentang kondisi yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyak huru-hara, saya pikir seperti sonhorek, ya, seperti kemarin bentrok itu antara organisasi, banyak perang juga di negara lain. Mudah-mudahan dari proses mediumisasi nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif untuk bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, tentunya untuk menguatkan iman dan Islam kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Dan mohon doanya dari saudara-saudara semuanya, proses mediumisasi nanti diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya panggilkan untuk mediatornya, monggo yang siap silahkan. Alhamdulillah, Mas Asmuni, siap Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Untuk menyikat waktu, jadi langsung saja kita mulai proses mediumisasinya. Monggo Mas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta dihadirkan salah satu gaib tertua yang ada di bumi Nusantara ini, yang berwawasan luas, yang bisa menceritakan pada kami tentang kondisi yang terjadi di Nusantara ini. Saya minta ya Allah dihadirkan ke sini dan masuk dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Allah, masuk sallallahu alaihi Muhammad, masuk penuh menguasai jasadnya mediator dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masuk penuh menguasai jasadnya mediator, sinkron dengan jasadnya mediator. Otomatis bisa berbicara bahasa manusia, bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan jelas. Allah, dan saya minta ya Allah, apabila ini penyusup yang akan berusaha memberikan informasi palsu, otomatis langsung tendang keluar seluruhnya. Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya salah satu penguasa dari golongan jin yang ada di Nusantara ini. Yang menjaga di bumi Nusantara ini. Alhamdulillah. Mohon maaf, dari Anda apa masih fasik apa sudah muslim ini? Saya masih fasik. Iya. Mohon maaf, saya menghadirkan Anda ke sini tuh kami ajak berdialog tentang kondisi yang terjadi di Nusantara ini. Apa Anda mengetahui banyak tentang kondisi yang terjadi di akhir zaman sekarang ini? Ya benar, sedikit banyak kami tahu. Karena kami termasuk salah satu ditugaskan untuk menjaga gerbang yang ada di Nusantara ini dari raja kami. Iya, mohon maaf kalau boleh tahu berapa usia Anda ini? Kami sudah tua, sudah lama. 15.000 tahun yang lalu kami sudah ada.
Subhanallah, tua sekali. Iya, di zaman Nabi Zulkarnain. Subhanallah. Iya. Di mana tadi posisi Anda ditugaskan? Kami berada di gunung. Di daerah Kalimantan. Di daerah Kalimantan? Benar. Kami sedang memantau di daerah di sekitar di Nusantara ini apabila ada yang menyerang dari luar negeri. Kami memberitahu kepada raja-raja kami. Iya, berarti Anda ditugaskan untuk menjaga Nusantara ini dari serangan-serangan yang dari luar, betul seperti itu? Benar sekali. Alhamdulillah. Tapi Anda masih fasik ya ini ya? Saya masih fasik. Iya, enggak apa-apa. Karena di situ saya juga menjaga harta. Iya, sekali lagi mohon maaf sudah menghadirkan Anda ke sini mengganggu waktunya. Kami ingin mengetahui. Tidak apa-apa, ya silakan. Iya. Kondisi yang akhir-akhir ini terjadi di Nusantara, banyak huru-hara seperti pro dan kontra Son Horeg kemarin yang saya pikir banyak dari golongan sesama muslim saling berdebat, saling menyalahkan. Terus kemarin juga ada bentrok antara organisasi muslim. Bahkan di dunia ini kemarin perang antara Israel dan Iran, ini muncul lagi perang antara Thailand dan Kamboja. Itu sebetulnya apa yang terjadi saat ini di belahan bumi dan di belahan Nusantara ini? Mungkin bisa Anda ceritakan ke kami untuk pelajaran buat kami. Benar sekali, akhir-akhir ini sudah memasuki di akhir zaman. Itu salah satu bentuk yang nantinya akan muncul, akan keluar salah satu pemimpin kami. Ya, mohon maaf, kalau boleh tahu yang Anda maksud pemimpin Anda siapa itu? Pemimpin kami dari golongan kami yang kami ketahui yaitu ya, bisa diceritakan ke kami itu. Monggo silahkan tentang kondisi di Nusantara ini. Benar sekali, pada akhir-akhir ini sudah memasuki di akhir zaman. Banyak sekali kekacauan di muka bumi ini. Bukan hanya di Nusantara, tapi di seluruh penjuru dunia. Iya, betul. Banyak sekali peperangan di mana-mana. Di luar negeri. Seperti halnya di daerah barat. Ya. Banyak sekali kematian orang-orang yang tidak bersalah ikut diserang. Itu termasuk salah satu perbuatannya Dajjal. Karena sekarang anak buahnya sudah menyebar ke seluruh dunia. Makanya bumi sekarang bergejolak, sangat bergejolak, dan menimbulkan kekacauan-kekacauan seperti peperangan, seperti gempa, banjir, dan banyak sekali provokasi orang-orang saling membenarkan dirinya sendiri, saling memihak golongannya sendiri bahwa dia yang paling benar. Ya, apa? Padahal dirinya tidak mewakili kebenaran. Iya. Itu maksud Anda banyak pasukannya Dajjal yang sudah keliling dunia, apa hubungannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Nusantara dan terjadi di bumi ini? Sekarang anak buahnya Dajjal sudah merajalela masuk dalam jiwanya manusia di akhir zaman ini dan mendorong
menumpangi nafsu maupun pikirannya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk seperti halnya pembunuhan, saring, serang sama saudara-saudaranya sendiri, sesama muslim, beserta peperangan-peperangan yang merajalela di Nusantara ini, bukan imbasnya juga di seluruh dunia. Pada akhir-akhir ini banyak sekali peperangan antara di daerah barat, antara lain Palestina bersama Israel, Iran, Amerika sama Israel. Sepertinya hari ini, akhir-akhir ini, begitu juga di Kamboja menyerang Thailand. Itu termasuk salah satu anak buahnya Dajjal yang merasuk dalam jiwanya dan membisiki jiwanya, sehingga untuk memusuhi golongan-golongan yang lain, bahwa dirinya yang paling benar dan paling berkuasa di muka bumi ini. Iya, mungkin Anda tahu sebetulnya apa tujuannya dari golongan yang fasik, yang dari anak buah Dajjal itu kok sampai segitu antarnya membuat kerusuhan itu. Mungkin Anda mengetahui tentang itu. Itu sudah di zaman dahulu, sudah diizinkan sama Allah. Itu sudah ada perjanjian. Sampai kiamat nanti akan menggoda umat manusia agar menjadi manusia-manusia yang tidak berakhlak dan mengikuti peraturannya Dajjal dan ikut pengikutnya, sehingga umat manusia digelincirkan nantinya di neraka. Dia sekarang mencari sebanyak-banyaknya. Makanya pasukan-pasukan akhir-akhir ini sudah mulai menyebar. Dan begitu juga di Indonesia, di Nusantara ini, merasuk dalam jiwanya seorang ini, saling memusuhi saudaranya sendiri sesama umat muslim. Dan saling memprovokasi, saling menyalahkan bahwa dirinya yang paling benar. Iya, apa termasuk juga yang kemarin sempat ada bentrok antara anggota FPI dengan PWI, LI, waktu ada Tikir Akbar itu apa juga ada unsur dari golongan pasukannya Dajjal? Iya, benar sekali, itu termasuk ada ikut campur masalah itu anak buahnya Dajjal, yaitu iblis laknatullah. Ya, padahal kan sesama umat muslim, sesama muslim juga kan itu kok saling bentrok kemarin. Benar sekali. Pada akhir zaman nanti, sebenarnya yang memusuhi pemimpin di akhir zaman bukannya orang-orang yang fasik, tapi orang-orang yang muslim, orang-orang yang justru ulama-ulama yang mengetahui tentang agama secara syariat, bukan hakikat. Dia punya pakem. Maksud Anda nanti sesama muslim akan saling... Iya, benar sekali, sesama muslim, sesama saudaranya sendiri nantinya akan perang. Dia nantinya tidak akan terima apabila di suatu nanti akhir zaman salah satu pemimpin yang akan menegakkan agama Islam secara syariat dan hakikat, secara Islam, secara kafah, tidak akan terima. Karena bahwa dirinya yang paling benar, karena dia sudah benar mengikuti Al-Quran sama hadis-hadis yang dulunya dikarang oleh orang-orang atau ulama-ulama di zaman dahulu. Iya. Padahal hadis-hadis itu tidak semua benar. Semua orang pintar itu bisa untuk menulis atau mengarang cerita-cerita, kelihatannya benar, tapi pada hakikatnya itu salah. Dan itu termasuk dibuat panutan, dibuat pakem, sehingga dia yang paling benar.
Oh, maksud Anda berarti merasa dari golongan itu pemimpin akhir zaman nanti akan muncul dari mereka, dari golongan mereka gitu? Iya, benar sekali. Yang justru yang memusuhi bukan orang-orang di luar Islam, tapi di dalamnya sendiri. Yang merasa sok pintar, merasa dirinya itu ulama, merasa dirinya itu kiai. Berarti kondisi yang terjadi di belahan dunia ini banyaknya kerusuhan, banyaknya perang. Sangat Ini mengerikan kalau dilihat dari sisi gaibnya. Dia tidak tahu. Tapi dari sisi gaibnya kami tahu cahaya yang paling benar mana dan yang salah mana. Zaman sekarang ini apabila ada orang yang jujur justru tidak dianggap. Apabila ada yang menyampaikan suatu kebenaran justru disingkirkan. Iya, iya. Apakah ini bisa dikatakan kondisi seperti ini sudah apa ya, mendekati akan munculnya pemimpin akhir zaman? Karena di hadis-hadis itu kan diriwayatkan itu munculnya pemimpin akhir zaman nanti kan akan diawali dengan huru-hara, kerusuhan, fitnah-fitnah akhir zaman. Apa betul? Benar sekali. Sudah dimulai sekarang. Sudah dimulai. Kan banyak sekali sama sekarang peperang mulai dari awalnya Palestina. Perang sama dijajah oleh Israel, yaitu orang Yahudi, orang yang banyak ingkar. Dan disitulah nantinya Dajjal laknatullah bersemayam di situ bersama orang-orang Yahudi. Makanya dia ingin menguasai umat manusia seluruh dunia agar mengikuti peraturannya. Tapi tidak bisa karena agama Islam yaitu agama yang dijaga sama Allah. Iya, ini saya ingin mengetahui nih kalau di belahan bumi ini kan perang yang dimulai dari negara Israel dan Palestina, terus kemudian Amerika ikut campur, Iran ikut campur, perang antara Rusia dengan Ukraina, terus sekarang malah Thailand dan Kamboja. Ini apakah nanti ini akan memicu adanya perang besar nanti di dunia ini? Benar sekali. Nantinya anak buah Dajjal akan menyebar ke seluruh dunia. Bukan hanya di luar negeri saja, bahkan di Nusantara ini saling menyalahkan, saling memprovokasi. Iya. Sesama saudara-saudaranya sendiri. Sekarang sudah mulai menyebar tidak terimaan di salah satu negara bahwa dia dilecehkan, tidak bisa diterima. Iya, kalau pasukan dari Dajjal sendiri untuk masuk ke wilayah Nusantara, selain kemarin saya sempat mediumisasi menumpangi dari kegiatan Sonhorok, terus kira-kira dalam bentuk apa lagi nanti pasukan-pasukan Dajjal itu yang masuk ke Nusantara ini akan buat provokasi apa lagi nanti? Mungkin Anda tahu. Sebenarnya provokasi yang paling benar saling menyalahkan sesama saudaranya sendiri. Nantinya saling membunuh. Termasuk bentrok kemarin itu ya, Benar ada yang terluka sekali. itu, parah itu. Saling membunuh tanpa sebab. Dan dia tidak tahu kenapa membunuh. Dan dia juga tidak tahu mengapa dia terbunuh. Kalau seperti itu berarti semacam kayak kehilangan kesadaran gitu. Benar sekali, karena di Dikuasai dalam gitu? jiwanya dikuasai oleh anak buahnya Dajjal penuh. Astagfirullah, separah Di itu. dalam jiwanya. Benar sekali. Tidak akan setengah-setengah. Sepenuhnya dikuasai anak buahnya Dajjal dalam dirinya. Makanya di akhir zaman ini hati-hati. Padahal itu kalau saya beberapa hari kemarin sempat mediumisasi kan dengan banyaknya kekacauan di bumi ini akan menguap energi-energi negatif itu apa juga betul itu? Benar sekali. Yaitu banyaknya energi negatif, yaitu salah satu datangnya anak buahnya Dajjal yang masuk, yang disuruh oleh Dajjal untuk memengkarui jiwanya seorang, pikirannya seorang, sehingga
seorang manusia di akhir zaman ini nantinya akan banyak sekali melakukan suatu keburukan, saling membantai, saling membunuh, saling memfitnah, saling mencaci maki, saling tidak terima, dan saling memprovokasi, dan saling menyalahkan saudaranya sendiri. Banyak sekali yang tidak terima. Iya, astagfirullah. Padahal itu tidak penting. Iya. Makanya hati-hati di zaman sekarang ini. Lebih baik diam, jangan berkomentar apapun. Dilihat aja, perbaiki diri sendiri. Iya. Jangan sampai terpancing dengan anak buah Dajjal. Nantinya kalau kamu terpancing, kamu juga akan ikut terperosok dalam lingkungannya. Iya, terus kalau dari yang golongan satu sisi, kalau tadi pasukan Dajjal sudah menyebar ke seluruh belahan bumi sampai ke Nusantara, dan Anda sendiri yang ditugaskan menjaga di Nusantara ini, Anda mengetahui tidak itu dari golongan mungkin pasukannya pemimpin akhir zaman sudah melakukan pergerakan apa belum itu? Dari mananya? Dari pasukannya pemimpin akhir zaman, karena di hadis itu kan dengan munculnya Dajjal atau pasukannya kan nanti kan beriringan dengan munculnya pemimpin akhir zaman. Nantinya juga ada yang membantu di akhir zaman ini dari sisi gaib, dari bangsa kami maupun dari golongan manusia. Nantinya juga akan perang, tapi dari sisi manusianya belum siap. Banyak sekali masih diseleksi nantinya, karena banyak sekali nantinya yang akan berperang nanti untuk mempersiapkan dirinya, untuk menguatkan rohaninya, agar nanti perang di akhir zaman itu tidak mudah, kacau. Berarti harus lebih kuat lagi. Makanya sekarang dilatih, nantinya sudah tiba, tinggal untuk berperang. Dan nantinya dari golongan kami juga akan ikut berperang untuk melawan anak buahnya Dajjal laknatullah. Oh, termasuk Anda nanti juga dapat tugas untuk berperang itu? Dari golongan jin, setan, siluman pun juga akan ikut berperang. Mana yang pihaknya, pemimpinnya masing-masing. Karena dari golongan kami juga ada yang baik, juga ada yang buruk, seperti halnya manusia di akhir zaman ini. Iya. Iya. Berarti ini yang dari pasukan-pasukan pemimpin akhir zaman atau apa itu yang di hadis itu, panji-panji hitam, saat ini masih dalam proses seperti itu. Masih dalam proses, masih dalam pelatihan, masih dalam menguatkan rohaninya masing-masing. Karena belum mampu, masih belum, tidak mampu, banyak sekali. Iya. Ya, artinya kalau seperti itu ya bisa jadi nanti kerusuhan akan semakin banyak ini di belahan bumi ini, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Astagfirullah. Tapi jangan takut. Ya, gimana? Karena nantinya ada sosok pemimpin yang memimpin di akhir zaman ini, raja kami, sang nantinya akan menghancurkan anak buahnya Dajjal beserta Dajjalnya. Alhamdulillah. Dan nantinya juga akan meredam semua di Nusantara ini dari kekacauan ulah-ulah Dajjal. Alhamdulillah. Berarti Anda melihat sampai ke sana itu ya? Iya, benar sekali. Tetap akan ada. Kami tidak berdiam diri. Dari golongan kami juga ikut berperang saat ini. Iya, iya. Iya. Karena di Nusantara ini sudah mulai kacau. Dari golongan kami pun sudah bersiap-siap untuk perang, untuk melawan anak buahnya.
Karena banyak sekali dari golongan kami, dari golongan jin, setan, siluman yang ikut Dajjal juga banyak yang sudah dipengaruhinya. Astagfirullah. Makanya hati-hati, jangan banyak komentar, lebih baik diam nanti kalau nantinya akan selamat. Iya. Hidup cuma sebentar. Tidak ada manfaatnya kamu berkomentar. Malah justru menjerumuskan dirimu nantinya akan menjadi pengikutnya dan akan terpancing di dalam tubuh manusia itu dan akan menyulut kemarahan dan membangkitkan jin yang ada di dalam tubuhnya. Iya. Makanya lebih baik dia dan banyak-banyak mengingat Tuhannya. Ya, betul, saya sepakat itu. Ya, terima kasih atas informasinya. Iya, tadi dengan siapa Anda? Punya nama apa enggak? Saya lupa tadi. Iya. Atau mungkin Anda mau ikut dengan kami masuk Islam? Iya, sebenarnya saya mau masuk Islam. Atau mungkin masih bertugas? Nggak apa-apa. Saya sudah boleh diizinkan. Saya akan laporan dulu. Iya, monggo silahkan. Sudah diperbolehkan. Alhamdulillah. Iya. Diterima ini ya? Iya, saya terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke. Saya minta gaib yang ada di tubuhnya mediator ini. Berikan nikmat iman dan nikmat Islam. Diterima ini. Silakan dimasukkan di dadanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Stempel lafaz Allah. Jadu. Jidat. Tembus masuk semakin dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nikmat iman, nikmat Islam masuk semuanya. Tubuhnya menjadi sempurna. Alhamdulillah, terima kasih. Semuanya jujur, Terima semuanya kasih. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Badan kami menjadi sejuk, Alhamdulillah. menjadi dingin dan tenang. Ya. Ini sudah kami tunggu-tunggu karena saya juga mau ikut perang untuk melawan anak buahnya Dajjal. Iya. Ya, mohon maaf biar sempurna syahadat dulu ya. Diikuti ya saya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menjadi muslim yang kafah sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Berikan ilmu syariat masuk, ilmu hakikat masuk, amanah dari beliau lengkap dengan zikir, salat dan puasanya masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, Islam itu yang ada di dadanya itu. Iya, benar sekali. Jadi semua anak buahnya diajak masuk Islam semuanya, jadi Muslim semuanya, berjuang. Ya. Sampun, terima kasih atas informasinya. Monggo silahkan Anda kembali bertugas ke tempat Anda di Kalimantan sana. Sekali lagi terima kasih. Kami pamit undur Sama-sama. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan ya. Sallallahu alaihi wasallam.
keluarkan semuanya pesanji buruk, kencing negatif dan efek-efek sampingnya Allah. Bersih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kembali masuk komplit bi alfi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Wasallam. Sehat akas berikas waras. Alhamdulillah, saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan ada hikmah pelajaran positif yang bisa kita ambil dari proses mediumisasi nanti. Tentunya apa yang saya sampaikan untuk menambah iman dan Islam kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini akhir zaman, banyak huru-hara terjadi di mana-mana. Pesan yang paling penting selalu bertobat, mendekatkan diri, memperbaiki diri supaya kita semuanya di akhir zaman ini diselamatkan oleh Allah, tetap memegang iman dan Islam kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.